Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorasan Air yang selalu setia melaksanakan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi di mana informasi ini merupakan informasi penting yang harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer yang akan melamar P3K 2022. Nah, di sini ada penjelasan dari BKN mengenai pelamar P1, P2, P3 dan P4. Artinya, ini merupakan penjelasan di mana posisinya P1, P2, P3 dan bagaimana dalam hal pengisian formasi. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Badan Kepegawaian Negara BKN membuka pendaftaran sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pengumumannya yaitu tanggal 31 Oktober 2022 setelah ditunda 25 Oktober. Pendaftaran dapat dilakukan melalui portal sistem calon aparatur sipil negara atau sistem seleksi calon aparatur sipil negara SSCSN pada tautan sscsnbkn.co.id. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerjasama BKN Satya Pratama mengatakan pendaftaran pelamar P3K guru yang akan diprioritaskan atau pelamar prioritas P1, P2, P3 dan pelamar umum atau P4 dibuka tanggal 31 Oktober 2022 hingga 13 November 2022. Seleksi administrasi akan dimulai pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 15 November 2022 dengan pengumuman hasil seleksi administrasi P1, P2, P3 dan pelamar umum 16 November sampai 17 November 2022. Ini ujar Satya dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet pada Rabu 2 November 2022. Satya menyampaikan bahwa P1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Kemudian P2 adalah pelamar yang terdata dalam database PKN sebagai ex tenaga honorer K2 yang tidak termasuk dalam P1. P3 adalah guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar P1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Kemudian pelamar umum atau P4 adalah lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemdikbudristek dan atau pelamar yang terdaftar di Dapodik. Pada SSCSN tahun 2022, seluruh pelamar yang sudah terdaftar tahun 2021 dan sebagai prioritas maupun yang belum mendaftar pada tahun 2021 tetap melakukan registrasi sampai menyelesaikan pendaftaran yang dimulai tanggal 31 Oktober 2022 sampai 13 November 2022 ujarnya. Dalam hal formasi jabatan bagi P1 yang tidak mendapatkan penempatan, kata Satya, dimungkinkan bagi P1 turun status dengan melakukan verifikasi dan validasi ijazah dengan melihat linearitas mata pelajaran dan ijazah yang dimiliki serta ketersediaan formasi pada jabatan yang baru, maka P1 dapat menjadi P2, P3 atau P4. Dalam hal formasi jabatan bagi P1 yang tidak mendapatkan penempatan, kata Satya, dimungkinkan untuk turunnya, artinya turun statusnya melakukan verifikasi sebagaimana yang disampaikan tadi. Prioritas 2 dan 3 akan dilakukan mekanisme seleksi observasi setelah Kemdikbud melakukan residu pada data P1, kata Satya. Khusus untuk pelamar P4 atau pelamar umum dapat memilih formasi setelah P2 dan P3 selesai melakukan observasi dan ketersediaan formasi dari P2 dan P3. Jika formasi sudah terpenuhi oleh P2 dan P3, maka P4 tidak dapat melanjutkan pendaftaran, ujarnya. Data akan terenkripsi dalam sistem SSCSN. Pengolahan nilai yang apabila hasilnya memenuhi passing grade
beserta afirmasinya, maka akan ditandatangani secara digital menggunakan digital signature dan dapat di-download serta diumumkan oleh masing-masing instansi tutur satya. Dia mengatakan detail pelaksanaan P3K Guru dapat dilihat pada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan nomor surat 349/P2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru instansi daerah tahun 2022. Nah, ini informasi Bapak Ibu, penjelasan dari BKN tentang status pelamar P1, P2, P3 dan P4 dalam hal mengisi formasi P3K 2022. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.